Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 495. Tiongkok menyambut Anda. Song Yan tertidur dalam keadaan linglung. Dia mengeluarkan suara ringan dan memutar tubuhnya seperti ular air beberapa kali sebelum masuk ke dalam selimut lagi. Biasanya, Song Yan sudah bangun dan pergi ke perusahaan saat ini. Tapi dia menginap di rumah Huang Fu tadi malam. Tai Chang, setelah kembali, tersiksa oleh perkataan dan perbuatan Chu Chen, dan sekarang dia tidak punya tenaga untuk bangun sama sekali. Chu Chen menyalakan ponselnya dan segera melihat pesan obrolan grup keluarga. Song Qiu berteriak, "Saya menderita insomnia. Saya sangat marah pada Peng Leoba. Dia hanyalah seorang badut. Yang lebih menyebalkan adalah, di sana ada begitu banyak orang yang dipimpin olehnya sehingga ketika saya bangun dan menyalakan ponsel saya pikir kota Chan sudah terbakar." Song Xieyang menjawab, "Bangun, apakah kamu tidak menderita insomnia?" Lagu Qiu, apakah ini maksudnya? Su Yuexian juga berbicara di grup. Apa yang kamu rencanakan untuk makan malam ini? Song Qiu langsung menjawab, kaki ayam air garam dan buku-buku jari babi kastanye. Su Yuexian, jangan segarkan layar, saya bertanya tentang Chu Chen. Song Qiu meninggalkan obrolan grup. Lelah, Song Qiu duduk di tempat tidur dengan sedih dan marah. Chu Chen tersenyum tipis dan membawa Song Qiu kembali ke obrolan grup. Saya yakin pejabat itu akan segera merespons. Apa yang Anda bicarakan, Peng Leoba? Song Qiu segera mengirimkan banyak screenshot dan video. Song Qiu telah dihapus dari obrolan grup. Su Yuexian, sudah kubilang jangan menyegarkan layar. Meskipun Song Qiu pergi, informasi yang ditinggalkannya masih ada. Chu Chen melihat-lihat sebentar dan menemukan bahwa dia adalah pembawa berita dari platform video pendek luar negeri. Dia selalu suka mengikuti berbagai topik, mengenai banyaknya spekulasi dan diskusi yang disebabkan oleh suara tembakan yang terdengar di seluruh kota Huaxiachan tadi malam. Peng Leo tentu saja, tidak akan melewatkan kesempatan sebesar itu dan segera mulai mengkritiknya. Kuncinya adalah dia juga memiliki sekelompok penggemar idiot yang menyemangatinya. Dapat dilihat bahwa masyarakat Tiongkok hidup dalam kesulitan. Chu Chen mencibir tidak setuju. Pantas saja Song Qiu menyebutnya badut, dan memang begitu. Seperti anjing gila yang sudah lama lapar dan tiba-tiba mencium bau tulang. Di internet, perang opini publik besar-besaran terjadi karena pernyataan Pom Rioba. Banyak akun resmi Weibo yang mewakili Chan Cheng mengalami penurunan. Inilah sebabnya Song Qiu sangat marah hingga dia tidak bisa tidur. Tanpa tanggapan resmi, mereka tidak percaya diri untuk bertarung dengan para troll ini. Chu Chen melirik ke arah waktu Cina jam 9. Yang akan datang, Chu Chen membuka halaman utama akun pidato resmi Chan Cheng dan menyegarkannya. Pengumuman 1, tadi malam, 34 personel asing yang tergabung dalam tentara bayaran sabit hitam, masuk ke Chan Cheng Guild Bar, melukai 3 orang. Polisi segera mengirim polisi dan melancarkan operasi penyelamatan selama 5 menit. Mereka membunuh dari 15 orang hitam tentara bayaran sabit. 29 sisanya ditangkap hidup-hidup,
termasuk 2 penjahat dalam pemberitahuan merah internasional, yaitu si Dekisuo dengan nama Sandi Petir dan si Yuyugu dengan nama Sandi Segel. Tidak hanya Chu Chen, banyak orang yang telah menunggu tanggapan resmi menerima dan langsung melihat pengumuman Weibo ini. Itu akan datang. Ini tanggapan resmi, saya tidak salah. Pasukan khusus Tiongkok beraksi tadi malam, dan bahkan 2 penjahat dengan pemberitahuan merah internasional ditangkap. Setiap orang yang memahaminya tahu betapa banyak hal hebat yang telah dilakukan tentara bayaran sabit hitam di Timur Tengah. Kekuatan teroris yang menakutkan sebenarnya ditanam di Canceng tadi malam. Saat ini, halaman Weibo di halaman beranda telah disegarkan kembali. Pengumuman 2. Dalam operasi darat terlarang yang diluncurkan tadi malam, selain tentara bayaran sabit hitam, kami juga Audio menghancurkan milik 3 Softer organisasi Channel. tentara bayaran yang menyelinap ke kota Chan dengan niat jahat, yaitu Malaikat Jatuh, Prajurit Darah, dan Gila Wolf. Warga negara terbunuh di tempat, ada 5 penjahat Red Notice, dan informasi tentang orang-orang yang ditangkap dari 4 organisasi tentara bayaran akan dirilis nanti. Serangan peluru meriam lainnya, dan banyak orang yang bersemangat. Tiongkok mengambil tindakan, operasi tanah terlarang. Apakah Anda mencoba memberitahu tentara bayaran luar negeri ini bahwa Tiongkok adalah tanah terlarang mereka? Tentara Tiongkok sangat tampan, tidak ada tahun-tahun tenang. Hanya saja ada orang-orang yang memikul beban untuk kita. Setidaknya lebih dari 10 tahanan dengan pemberitahuan merah internasional mengalir ke Canceng. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan jatuh dalam semalam, dan yang akan menyambut mereka adalah bencana abadi. Pengumuman 3, operasi tanah terlarang, hanyalah permulaan. Anda dipersilakan untuk datang lagi. Senang sekali bisa memiliki teman dari jauh. Ini hanya cara kami dalam keramah tamahan. Saya sangat senang tadi malam Tiongkok menyambut Anda. 3 hit berturut-turut di Weibo, keadaan segera berbalik. Mereka yang mempunyai motif tersembunyi dan berseru bahwa rakyat Tiongkok hidup dalam kesulitan, secara kolektif dibungkam. Sabit hitam, malaikat jatuh, prajurit darah, serigala gila. Masing-masing dari mereka adalah pasukan tentara bayaran dengan reputasi besar. Tetapi mereka dengan santainya dimusnahkan oleh tentara Tiongkok dalam semalam. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. 3 serangan berturut-turut ini cukup untuk membungkam orang-orang itu, termasuk pembawa berita asing bernama Peng Leoba. Saat dihadapkan pada respons kuat dari Huaxia, dia tidak bisa melompat. Siapa bilang Tiongkok tidak berani merespons? Dari data tersebut, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa pejabat Tiongkok telah mengumpulkan informasi ini dengan melibatkan lebih dari 100 penjahat. Song Qiu juga kembali ke obrolan grup keluarga. Keren sekali, hahaha. Aku hanya bisa tersenyum bangga saat melihat orang-orang itu terlihat begitu kalah. Saya sudah bilang bahwa pejabat itu pasti akan merespon. Akhirnya saya sudah menantikan berita menarik ini. Song Qiu juga melakukan combo 3 pukulan, dan kemudian dikeluarkan dari obrolan grup lagi. Su Yuexian, anak ini terus berteriak sepanjang hari. Dia tidak stabil sama sekali, dan dia tidak meniru Chu Chen.
Semua platform utama segera diledakkan oleh 3 tanggapan resmi. Postingan yang paling banyak diteruskan tetaplah postingan ketiga. Tiongkok menyambutmu. Kelima kata ini dengan cepat mencapai peringkat teratas pencarian. Siang, Chu Chen meminta Song Yan untuk beristirahat di rumah hari ini dan menemaninya menghadiri upacara pemberian lencana gelar utusan warisan budaya Tiongkok di malam hari. Sementara Chu Chen membawa keluar tukang perkakas Song Qiu. Rumah sakit rakyat Canceng. Chu Chen memegang sekeranjang buah dan membuka pintu bangsal. Korban terbesar tadi malam adalah Rongdong, dan penampilan Rongdong jauh melebihi ekspektasi Chu Chen. Tuan muda Chu, kepala Rongdong dibalut sampai hanya matanya yang tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba duduk, sangat bersemangat. Tuan muda Chu sebenarnya datang menemuinya. Cedera itu tidak sia-sia. Rongdong langsung merasa seperti seorang pria akan mati demi orang kepercayaannya. Jaga dirimu baik-baik. Aku punya hal yang lebih penting untukmu di masa depan. Chu Chen menjelaskan bahwa dia berencana meminta Rongdong untuk membantu Zhang Daozang dalam membangun sistem intelijen yang lengkap. Chu Chen percaya bahwa Rongdong juga punya bakat daerah ini. Rongdong mencoba yang terbaik untuk mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega. Bab 496 sangat dinantikan. Rongdong awalnya berpikir bahwa setelah identitasnya terungkap kali ini, dia tidak lagi berguna bagi Chu Chen. Di sisi Chu Chen, dia menemukan nilai hidupnya. Sama seperti apa yang dia lakukan tadi malam, Rongdong tidak pernah memiliki sedikit pun penyesalan di hatinya. Saat dia melihat Chu Chen mendorong pintu dan memasuki kotak, perasaan Rongdong bahkan lebih menyedihkan. Rasanya seperti seberkas cahaya bersinar. Dia tidak ingin tetap menjadi pangeran yang menganggur dalam hidup ini, dan dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Chu Chen. Ketika mendengar bahwa Chu Chen masih memiliki tugas untuknya, Rongdong langsung bersorak, "Yang saya derita hanyalah luka ringan. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk keluar dari rumah sakit." Itu yang terbaik. Setelah Chu Chen mengobrol sebentar dengan Rongdong, dia dan Song Qiu meninggalkan rumah sakit. Ada sesuatu yang sangat penting hari ini. Upacara penganugerahan lencana gelar utusan warisan budaya Tiongkok oleh Chu Chen akan diadakan di Hotel Huateng di Yangcheng. Semua mata tertuju padamu. Sore harinya, opini publik di internet secara bertahap beralih dari tanggapan resmi Tiongkok terhadap rumor tersebut ke upacara pemberian lencana gelar. Ini suatu kehormatan besar. Tidak ada yang pantas mendapatkan gelar ini kecuali Chu Chen. Saya mendengar bahwa Tuan Qian juga akan meminta maaf kepada Chu Chen pada upacara ini atas perbuatannya sebelumnya. Agen Xiao Lang baru saja mengumumkan melalui media bahwa Xiao Lang juga akan muncul di upacara malam ini untuk memainkan lagu untuk Chu Chen. Berita itu tiba-tiba meledak. Ekspektasi banyak orang bahkan lebih tinggi. Selain Xiao Lang, beberapa selebriti papan atas akan menghadiri upacara malam ini. Upacara di mana Chu Chen dianugerahi gelar utusan warisan budaya Tiongkok disebut sebagai upacara penganugerahan standar tertinggi untuk gelar dan lencana. Perwakilan dari provinsi lain mungkin masam. Saya sangat ingin berada di sana. Mereka yang hadir malam ini sungguh diberkati.
Hotel Huateng, aku datang. Pada pukul 5 sore, sudah ada kerumunan besar di dekat Hotel Huateng. Upacara dimulai pukul 8 malam, namun saat ini alun-alun di depan Hotel Huateng sudah penuh sesak. Beberapa orang datang untuk Chu Chen, dan beberapa datang untuk tokoh masyarakat yang akan menghadiri upacara malam ini. Di Canceng, di pintu masuk keluarga Qian, sebuah Audi hitam diparkir dengan mulus. Tuan Qian mengenakan setelan tang dan berjalan keluar dengan semangat tinggi. Mereka tidak bisa mendapatkan banyak slot masuk, dan beberapa dialokasikan untuk keluar. Oleh karena itu, hanya Tuan Qian dan Qian Beesao yang hadir pada upacara malam ini. Banyak reporter media juga berjongkok di depan pintu rumah Qian. Tak lama kemudian, berita bahwa kakek dan cucu Qian naik bus menyebar. Banyak orang terkejut. Itu sebenarnya benar. Mengapa Tuan Qian begitu sulit memikirkannya? Berapa banyak media yang berkumpul di Hotel Huateng malam ini? Apakah dia harus pergi untuk mendapatkan eksposur? Tapi ini bukan hal yang mulia. Tuan Qian, pria yang kuat, di keluarga Lin di Canceng, Lin Simping melirik Zhang Jian, yang telah tiba di tempatnya. Tuan Qian akan pergi. Zhang Jian mengangguk, dan keduanya melihat ke satu sisi pada saat yang bersamaan. Kedua putri keluarga Song, Song Yun dan Song King. Jika kita pergi malam ini, kita akan benar-benar putus dengan Chu Chen dan keluarga Song. Apakah Anda keberatan? HMPH, anak perempuan yang sudah menikah hanyalah sampah. Sekarang keluarga Song begitu makmur, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka masih memiliki dua anak perempuan seperti kita? Song King berkata, kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Song pertama-tama. Ya, di mata mereka, satu-satunya yang mereka temui di jalan adalah Chu Chen juga. Zhang Jian melambaikan tangannya. Kalau begitu tidak perlu bicara lebih banyak, ayo berangkat. Kita harus memanfaatkan sepenuhnya 4 kuota masuk yang diberikan kepada kita oleh Tuan Qian. Dua pasangan, Lin Simping dan Zhang Jian, juga berangkat ke Hotel Huateng di Yangcheng. Di Yangcheng, keluarga Ye Yan berdandan dengan hati-hati, penampilannya lumayan. Dia menatap dirinya di cermin dengan matanya yang indah dan berbisik pelan. Yu Heng, malam ini, aku bisa membalaskan dendammu. Di sasana tinju Wei Yang, Wei Qiugen tampak penuh harap dan mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Chu Chen, kamu tidak pernah memimpikannya apa yang akan kamu hadapi malam ini. Apakah menurutmu ini akan menjadi momen paling mulia bagimu? Haha, haha. Ada arus bawah, dua kota yang terhubung, Yangcheng dan Canceng menjadi karnaval karena apa yang akan terjadi malam ini. Semua orang menantikannya. Jam 7, para tamu undangan datang silih berganti. Setiap kali ada mobil yang muncul di depan hotel, akan menimbulkan sorak-sorai saat pintunya dibuka. Tiba-tiba terdengar seruan, Chu Chen ada di sini, saya mengenali mobil itu sebagai mobil keluarga Song. Kedua mobil itu perlahan berhenti di depan pintu hotel, dan petugas hotel melangkah maju untuk membuka pintu mobil. Orang-orang memandangnya satu demi satu, dan mata mereka tiba-tiba bersinar. Seperti yang diharapkan,
Orang pertama yang turun dari mobil adalah Chu Chen. Dia tampak tenang dan berpakaian bagus. Dia mengulurkan tangannya dengan mata lembut dan mengambil tangan Giok yang lembut. Song Yan mengenakan gaun ungu malam ini, anggun dan cantik, dengan leher berwarna putih. Mengenakan kalung kristal memberikan suasana menawan. Inilah Nona Song San yang legendaris. Penampilannya luar biasa, tidak kalah dengan bintang wanita papan atas. Lupakan Chu Chen, aku juga bersedia menjadi menantu keluarga Song. Malam ini, tidak ada gadis yang kecantikannya bisa menandingi Nona Song San. Ah, tidak, ada satu, adik peri. Seruan itu tiba-tiba terdengar. Setelah Song Yan keluar dari mobil, Chu Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sosok yang menyentuh. Dewi seni bela diri Tiongkok kuno, Nangong Yun. Gaun putih itu suci seperti salju, dan tidak ada cacat di wajahnya, seperti peri yang turun, suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Song Yan dan Nangong Yun berdiri di kedua sisi Chu Chen, dan untuk sesaat, mereka iri pada orang lain. Adapun anggota keluarga Song lainnya yang turun dari mobil, tentu saja mereka diabaikan. Ning Zimo dan Yang Xiao Jin datang ke tempat kejadian. Upacara malam ini adalah suatu kehormatan besar. Ning Zimo berkata bahwa dia ingin menyaksikannya dengan matanya sendiri. Penampilan Yang Xiao Jin juga menarik perhatian, tetapi mereka segera menjauh. Cedera di wajah Yang Xiao Jin bukanlah rahasia, sudah terungkap sebelumnya. Banyak orang masih ingat bahwa Yang Xiao Jin sendirian, tanpa penutup wajah, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah di hadapan ribuan orang yang menuduhnya ke gambar itu. Namun, malam ini Yang Xiao Jin mengenakan kain kasa putih di wajahnya. Saat Chu Chen dan rombongan memasuki hotel, suasana antisipasi besar malam ini mencapai puncaknya. Mobil lain berhenti di pintu masuk Hotel Huateng. Saat pintu mobil terbuka, banyak orang yang tercengang, dan ekspresi mereka langsung menjadi seru. Tuan Qian ada di sini. Ekspresi Tuan Qian seperti biasa. Tetapi Qian Busao di samping belum pernah mengalami pertempuran ini. Meskipun dia sangat bersemangat, tangannya mulai gemetar tak terkendali. Bersambung.